Guys, apakah kalian pernah makan mie ayam yang rasanya enak banget, tapi setelah makan itu kamu malah bermimpi ada suara tangisan, ada cakar-cakar di tembok, atau bahkan mimpi bayangan kucing hitam yang terus menatapmu dalam tidur? Jangan remehkan rasa itu, rasa yang terlalu nikmat, karena mungkin kamu bukan cuma makan daging, tapi kamu makan kutukan. Di desa Karangjati bukanlah desa yang besar. Jumlah penduduknya tak lebih dari 1.000 jiwa. Dan kehidupan di sana cenderung datar. Tapi ada satu hal yang belakangan ini bikin semua orang heboh. Yaitu warung mie ayam Pak Alim. Warung itu bukanlah bangunan permanen, hanya gerobak kayu tua yang diparkir setiap sore di bawah pohon waru di dekat pasar. Tapi entah kenapa sejak 2 bulan terakhir antrian pembeli makin panjang. Bahkan orang-orang dari desa sebelah pun mulai berdatangan hanya untuk makan di sana. Mie ayamnya beda, sumpah kuahnya gurih banget. Kayak ada aroma rempah yang gak biasa, kata Bu Lilis pelanggan setia. Yang bikin heran, dulu Pak Alim nyaris gulung tikar. Usahanya sepi. Bahkan istrinya sempat kabur karena dibilang gak akan punya masa depan dengan laki-laki miskin seperti dia. Tapi semua berubah ketika dia sempat menghilang selama seminggu. Setelah itu, dia pulang dan warungnya langsung ramai. Darto, tetangganya, adalah orang yang paling curiga. Darto tahu betul bahwa Pak Alim bukan tukang masak hebat. Dulu dia sering lihat dapur Pak Alim kosong, bahkan ayam pun kadang susah dibeli. Tapi sekarang dagingnya selalu banyak, kuahnya kental, dan mie-nya selalu hangat. Dia dapat uang dari mana? Apalagi ayamnya, mana bisa beli ayam sebanyak itu setiap hari, gerutu Darto. Sampai suatu malam, Darto mencoba mengintai dari kejauhan, tapi yang dilihat justru bikin bulu kuduknya berdiri. Pak Alim terlihat memotong sesuatu di belakang rumahnya. Bukan ayam, tapi seekor kucing hitam besar yang lehernya diikat benang merah dan di dekatnya ada dupa menyala. Keesokan paginya Darto gak berani ngomong ke siapa-siapa. Tapi kejadian ganjil mulai muncul di kampung. Pak Burhan, salah satu pelanggan warung, mendadak sakit setelah makan 2 porsi mie ayam. Dia muntah-muntah sambil berteriak, "Ada yang ngeliatin aku," matanya hijau dari jendela kamar. Anaknya yang masih kecil bahkan mimpi buruk setiap malam. Selalu tentang kucing hitam yang duduk di atas meja makan sambil menjilat darah. Beberapa warga mulai merasa aneh. Tapi karena mie ayam Pak Alim terlalu nikmat, mereka menutup rasa curiga. Apalagi harga mie ayam sangat murah. Seminggu kemudian, warga mendengar suara aneh dari belakang rumah Pak Alim. Tangisan seperti suara perempuan, tapi parau dan memanjang. Pak Lurah yang mulai resah akhirnya menyuruh anak buahnya, Maman, untuk menyelidiki. Maman pun diam-diam mengintip dari celah dinding dapur Pak Alim. Yang dilihatnya sungguh tak masuk akal. Pak Alim sedang duduk bersila di lantai, telanjang dada, tubuhnya dilumuri darah kental. Di hadapannya bangkai kucing hitam masih mengeluarkan asap dari mulutnya. Ada dupa dan sebuah mangkuk penuh darah yang diteteskan ke panci kuah mie ayam. Ya, penjaga perut dan lidah, datanglah dan penuh gerobakku. Biarkan mereka lapar selamanya, gumam Pak Alim, matanya melotot. Maman langsung kabur gemetar, tapi belum sempat melapor dia jatuh pingsan di jalan. Esok harinya, warga satu RT mengalami mimpi buruk serempak. Ada yang mengigau, ada yang muntah darah, bahkan ada yang merasa tenggorokannya dicekik saat tidur. Tapi yang aneh, mereka tetap kembali beli mie ayam Pak Alim. Seolah-olah tak bisa berhenti dan seolah-olah
mie itu punya ikatan batin. Gak makan mie itu sehari aja, badan gemeter, kata salah satu remaja. Kayak sakau gitu. Semakin hari pelanggan warung Pak Alim makin aneh. Mereka datang bukan hanya karena lapar, tapi seperti kecanduan. Ada yang datang 2 kali dalam sehari. Bahkan ada seorang ibu yang ngotot tetap makan walau sedang demam tinggi. Suaminya sudah melarang, tapi dia nekat jalan kaki 1 kilometer demi sepiring mie ayam. Kalau aku gak makan, aku bisa mati, kata si ibu itu sambil gemetar. Yang lebih anehnya lagi, yang lebih menyeramkannya lagi, beberapa pelanggan mulai berperilaku aneh setelah makan. Ada yang tiba-tiba menggaruk dinding sampai berdarah. Ada yang berbicara sendiri dengan bahasa yang aneh. Ada pula yang bermimpi menyembelih kucing setiap malam. Pak Alim, dia hanya tersenyum di dinding balik gerobaknya, seolah tahu bahwa semua itu memang bagian dari rencananya. Darto yang sejak awal curiga akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke dapur Pak Alim diam-diam. Ia menunggu sampai larut malam saat warung ditutup. Dengan senter kecil dan pisau di tangan, Pak Darto menyelinap dari pagar belakang. Tapi begitu dia masuk ke dapur, dia langsung menutup hidungnya. Bau amis dan busuk sangatlah menyengat. Di sana, dia melihat 3 kepala kucing hitam tergantung dan masih berdarah. Di atas meja ada baskom besar berisi daging yang belum dimasak, dan di sudut ruangan ada keranjang bambu yang bergerak sendiri. Darto dengan gemetar membuka keranjang itu dan hampir muntah saat melihat seekor kucing hitam hidup dengan mata buta dan tubuh penuh luka. Di sekelilingnya ada tulang kucing lain. Tapi sebelum sempat kabur, Pak Alim muncul dari balik tirai. "Apa yang kamu lakukan, Darto?" tanya Pak Alim pelan, tapi suaranya sangat dingin. "Aku tahu semua ini. Kau masak kucing, kau pakai pesugihan," teriak Darto. Pak Alim pun tertawa pelan-pelan, lalu berkata, "Ini bukan sembarangan kucing, toh. Ini kucing penjaga warung. Dagingnya bukan daging biasa. Dia muncul cuma dipanggil dengan ritual darah. Tiap dagingnya dipotong, warungku tambah ramai. Tapi harus pakai kucing hitam dan harus disembelih dengan cara yang khusus." Darto gemetar, mundur perlahan, tapi saat ia hendak lari, kucing buta tadi mengeluarkan suara mirip tangisan bayi. Tiba-tiba lampu padam. Darto merasa kakinya digigit. Ia berteriak lalu gelap. Kabar menghilangnya Darto. Keesokan harinya Darto tidak pulang. Istrinya melapor ke warga, tapi Pak Alim bersikap tenang, bahkan ikut membantu mencari. Malamnya bau busuk menyengat dan menyebar dari belakang rumah Pak Alim. Tapi warga takut untuk menegur. Sampai akhirnya seekor anjing kampung menggali tanah di dekat gerobak mie ayam dan menemukan potongan baju Darto yang berlumuran darah. Warga pun panik. Pak Lurah akhirnya memerintahkan agar rumah Pak Alim digeledah. Malam itu, sekitar 20 warga mengepung rumah Pak Alim. Mereka membawa obor, bambu, dan parang. Ketika pintu didobrak, rumah itu kosong, tapi baunya sangat menyengat. Di dapur, warga menemukan ember berisi darah kering, alat potong yang dilumuri abu hitam, buku tua berisi mantra Jawa kuno, yaitu penglaris iblis lireng. Dan di dalam panci besar ada tulang-tulang kecil dengan potongan bulu kucing. Pak Alim menghilang. Tapi yang lebih mengerikannya lagi, dari arah belakang rumah warga melihat puluhan kucing hitam berdiri diam, mengelilingi rumah Pak Alim. Hanya mereka tidak menyerang, tapi menatap dengan tajam satu persatu. Beberapa hari setelah penggerebekan,
warga mengalami gangguan. Anak kecil berteriak histeris melihat bayangan kucing melompat dari langit-langit. Remaja perempuan kerasukan dan menggaruk dirinya sendiri sambil teriak. Lalu dukun kampung pun dipanggil. Tapi saat hendak mendaburkan bunga 7 rupa di depan rumah Pak Alim, angin besar berhembus tiba-tiba dan bunga itu meledak seperti terbakar. Dukun itu pun hanya berkata, "Ini bukan pesugihan biasa, ini perjanjian dengan makhluk penjaga perut manusia. Siapa yang pernah makan dagangannya, maka akan selalu diincar oleh penjaga daging hitam." 3 hari kemudian, Pak Alim ditemukan duduk di pinggir jalan. Tubuhnya kurus, matanya kosong. Tapi anehnya, dia terus tersenyum. Ketika ditanya, dia hanya berkata, "Aku cuma tukang mie ayam. Mereka yang lapar, aku yang memberikannya makan." Lalu dia menangis dan tertawa bersamaan. Warga yang melihatnya langsung merinding. Tapi sebelum bisa dibawa ke balai desa, sekumpulan kucing hitam menyerang kerumunan. Pak Alim menghilang lagi. Meski warung mie ayam Pak Alim sudah ditutup dan ia sendiri entah tak tahu kemana, pengaruh dagangannya pun belum hilang. Bahkan banyak warga yang masih merasa ngidam mie ayam itu. Bahkan juga beberapa orang mulai mencoba membuat sendiri di rumah, menebak-nebak bumbunya. Tapi hasilnya selalu sama, hambar, tidak seperti mie ayam Pak Alim. Anehnya lagi, setiap kali ada yang mencoba masak mie ayam sendiri, malamnya mereka bermimpi buruk. Mimpinya sama. Mereka sedang duduk di bangku warung Pak Alim yang kosong sendirian. Di hadapannya semangkuk mie ayam dan dari dalam kuahnya muncul mata hijau menyala seperti milik kucing yang murka. Tak hanya mimpi, esoknya lidah mereka melepuh, bibir berdarah, dan tenggorokan seperti tersayat. Suatu malam, seorang anak laki-laki bernama Irfan, usia 10 tahun, tiba-tiba berteriak dalam tidurnya. Saat ibunya masuk ke dalam kamar, Irfan duduk di sudut ruangan membelakangi dan mengeong. Tapi bukan suara kucing biasa. Suaranya tepat menyerupai suara kucing hitam yang dulu sering terdengar di dapur Pak Alim. Irfan kemudian menatap ibunya dan berkata dengan suara bukan miliknya, "Mie ayam itu belum lunas, darahnya harus dibayar." Warga semakin panik. Dukun kampung tak sanggup lagi mengusir gangguan itu. Beberapa warga mulai melaporkan penampakan aneh di dekat pasar, tempat biasa gerobak mie ayam Pak Alim mangkal. Malam-malam, mereka melihat gerobak tua berdiri sendiri, lengkap dengan mangkuk, sendok, dan panci. Tapi tidak ada satupun manusia di sana. Dan aroma mie ayamnya sangat kuat. Beberapa orang mengaku melihat seseorang berdiri di belakang gerobak, tapi tanpa wajah. Sosok itu hanya melayani tanpa suara, menyendokkan sesuatu ke mangkuk yang tak terlihat. Dan kalau kamu terlalu lama menatapnya, menurut kesaksian, kamu akan bermimpi buruk selama 7 malam berturut-turut. Dan salah satunya selalu ada kucing hitam berdarah muncul dari perutmu sendiri. Pak Lurah akhirnya mengundang seorang ulama tua dari luar kota. Namanya Kiai Umar, yang dikenal bisa menangani gangguan berat. Begitu Kiai Umar datang, ia langsung berjalan ke bekas dapur Pak Alim dan bersujud. Dia hanya berkata, "Ini bukan pesugihan, ini pemujaan lidah dan perut. Makhluk yang mengatur rasa dan keinginan manusia. Mereka tak suka ditinggal, mereka lapar, dan mereka masih menagih." Lalu Kiai Umar meminta semua warga yang pernah makan mie ayam Pak Alim untuk berkumpul. Ada 84 orang. Mereka semua diminta duduk melingkar dengan mangkuk kosong di depan masing-masing. Lalu Kiai Umar memimpin doa dan zikir. Tapi saat zikir mencapai puncaknya, semua mangkuk mendadak terisi air merah. Beberapa warga menjerit. Irfan, si anak kecil tadi, tiba-tiba muntah bulu kucing.
dan matanya berubah menjadi hijau. Kiai Umar berkata bahwa satu-satunya cara menutup kutukan ini adalah mengubur gerobak mie ayam Pak Alim lengkap dengan semua barang-barangnya. Malam itu juga 10 warga dengan kain putih menutupi wajah mereka menggotong gerobak ke hutan belakang desa. Tapi saat mereka menggali tanah, tanah itu menggolak digali, cangkul patah, dan air tanah berubah hitam. Kiai Umar pun menyuruh mereka membakar gerobaknya saja. Tapi begitu api menyala, jeritan kucing terdengar dari dalam gerobak. Seolah ada ratusan kucing terbakar bersamaan. Beberapa warga pingsan, sebagian muntah darah. Tapi akhirnya api padam. Abu gerobak ditaburkan ke sungai dan seluruh ritual selesai. Sejak saat itu, Desa Karangjati dikenal sebagai desa tanpa rasa. Banyak warganya yang kehilangan kemampuan mengecap rasa makanan. Tiap malam, suara gerobak tua masih sering terdengar di sekitar desa. Tapi tak ada yang berani keluar. Sesekali ada orang asing yang datang dan bertanya, "Pak, mie ayam di Karangjati itu benar bikin ketagihan ya?" Dan saat diberitahu kalau warungnya sudah tutup dan Pak Ali menghilang, mereka akan menjawab, "Tapi saya baru makan kemarin, gerobaknya ada kok, rasanya enak banget." Lalu mereka pergi, dan setiap yang berkata begitu menghilang seminggu kemudian. Jadi, lain kali kalau kamu makan mie ayam yang terlalu enak sampai bikin nagih, coba deh lihat siapa yang jual. Karena bukan semua rasa enak datang dari tangan koki. Kadang rasa itu datang dari perjanjian kelam. Dan satu kali kamu mencicipinya, kamu gak akan bisa berhenti. Channel Titik Gelap akan terus membawakan kisah nyata dan kisah kelam lainnya. Jangan lupa subscribe sebelum cerita berikutnya.